Baik, teman-teman, kita masuk ke pertemuan 12. Jadi ini topik paling akhir dan menjadi tugas akhir. Namun karena tugas akhir ini terdiri atas 3 tugas ya, yaitu berupa tulisan ilmiah atau makalah, laporan, implementasi, sebut saja gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan umumnya tulisan ilmiah, sama juga dengan skripsi. Yang membedakan dengan skripsi ini tipis ya. Jadi laporan tulisan ilmiah dalam bentuk makalah gitu ya. Kalau skripsi itu bentuknya kan buku tebal ya. Nah, ini formatnya meniru skripsi tapi tipis ya. Halaman maksimum 10 perkiraan saya ya, antara 6 sampai 10 halaman. Slide-nya nanti juga sama sekitar itu antara 6 sampai 10 halaman sehingga presentasi cukup maksimum 10 menit. Nah, sebelum membuat presentasi kita pelajari dulu cara menulis ilmiahnya dari kegiatan penelitian atau penerapan ya. Penelitian kita berupa penerapan teori manajemen SDM dan teori pengembangan sistem informasi atau pengembangan software. Nah, itu dipadukan dalam bentuk implementasi namanya ya. Jadi menerapkan teori-teori yang ada dalam sistem yang akan digunakan sehari-hari. Nah, kita akan memberi batasan bahwa kita akan ya dan sudah sebenarnya memberi batasan bahwa implementasi kita belum sampai digunakan operasional. Jadi ini batasan. Jadi kita implementasi hanya sampai pengujian. Jadi kita sendiri yang menguji. Kita sebagai peneliti, pengembang gitu ya. Kalau dalam bidang software development kita sebutnya kan pengembang. Nah, pengembang itu tugasnya macam-macam, maka biasanya pengembang itu tim yang besar ya. Mengembangkan sistem informasi SDM itu biasanya timnya banyak, karena mulai dari analis, ya, dari sistem informasi biasanya ada yang jadi analis, jadi desain sistemnya, desainer sistem, ya. Anda akan menggunakan teori UML misalkan ya, Unified Modeling Language, jadi bahasa dalam bentuk diagram, ya, menjelaskan cara kerjanya sebuah software atau sistem informasi, itu UML yang terkenal, buat use case-nya, buat activity diagramnya, nah itu berarti bagian dari analisis dan desain namanya. Nah itu biasanya yang harus menguasai itu sistem informasi, karena memahami proses yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, merancang harusnya. Nah, karena sistem informasi yang kita gunakan sudah jadi, maka perancangan itu hanya menggambarkan yang sudah ada. Jadi kita tidak mendesain ulang dari nol, tapi misalkan memilih modul apa yang harus dijalankan gitu ya. Itu bagian dari perancangan. Nah, untuk membuat perancangan yang tepat, kita harus tahu kebutuhan perusahaan atau organisasi. Misalnya SISDM mau digunakan untuk apa? Nah, itu proses dari analisis dan desain. Analisisnya tadi memahami kebutuhan, desainnya adalah membuat rancangan sistem, rancangan kerjanya sistem. Nah, rancangan satu lagi adalah tampilan atau UI UX-nya itu juga tidak kita lakukan karena software-nya sudah jadi. Tapi kalau teman-teman buat tulisan ilmiah, itu biasanya tetap diminta menjelaskan ini proses desain tampilannya seperti apa. Jadi tidak menjelaskan dari nol, cukup bahwa tampilan yang akan dihasilkan adalah ada kotak-kotak misalnya gitu ya, menggunakan Figma atau software yang lain untuk menggambarkan cara kerja tampilan ya. Kalau pertama UML kan cara kerja. Nah, kalau Figma atau software mockup yang lain itu membuat mockup, membuat tampilan. Itu namanya merancang user interface dan user experience-nya. Itu juga berdasarkan kebutuhan pengguna tentu saja ya. Nah, setelah dirancang, nah kita asumsikannya itu sudah jadi semua ya. Kebutuhan kita sudah tahu, rancangan sudah ada, nah, terus langsung kita implementasikan. Nah, inilah perkuliahan kita lebih banyak di implementasi itu. Implementasi berarti sudah paham tadi kebutuhan, sudah ada rancangannya. Nah, di codingnya itu implementasi ya. Implementasi awal adalah coding, pembuatan programnya.
karena ini software juga sudah jadi, maka coding juga kita lewatkan. Jadi kita tidak perlu menjelaskan proses codingnya gitu ya. Misalnya membuat eh, kode programnya PHP ya, menggunakan frameworknya Symfony. Ya. Jadi tidak perlu menjelaskan proses pengembangan software yang codingnya tadi ke dalam tulisan. Karena pengembangan yang kita fokuskan adalah di implementasi. Dengan catatan sekali lagi ya, kita tetap harus memahami kebutuhan. Jadi tetap ada analisis kebutuhan, tetap memahami perancangan, ada UML, ada UI, UX-nya, dan lompat langsung ke implementasi karena tidak ada coding. Nah, implementasi setelah coding adalah install biasanya ya, dipasang. Nah, itulah yang kita kerjakan. Jadi kita memulai dari install, dipasang, terus dikonfigurasi, ya, di setup, di setting. Ya. Tapi istilah dalam Orange SRM yang kita gunakan adalah configuration. Jadi kita bertugas sebagai administrator sistem mengkonfigurasi sistemnya. Nah, itu berarti langkah ke implementasi yang kedua ya setelah coding. Karena codingnya sudah tidak kita bahas, maka langkah pertamanya tadi instalasi dan konfigurasi. Dan baru mulai diuji. Ya. Nah, itu pengujian itu yang paling panjang ya. Jadi kita uji coba sistem ini dengan teori SDM, teori manajemen SDM. Jadi dimulai dari uji coba untuk mengimplementasikan sistem organisasinya. Jadi struktur organisasi, nama-nama jabatan, yaitu di awal-awal. Maka teori yang digunakan adalah analisis jabatan. Ya. Jadi analisis jabatan itu memahami kebutuhan jabatan dalam perusahaan. Terus implementasinya kita buat struktur organisasinya dan job types-nya, tipe-tipe jabatannya. Itu di pertemuan 2, 3 ya. Jadi mengkonfigurasi sambil mulai menempatkan nama-nama jabatan. Nama, jabatan itu di sini disebutnya kan job ya. Job. Nama jabatan berarti job title. Job title dibuat. Terus diimplementasikan kedua adalah pembukaan lowongan kerja, perekrutan ya. Perekrutan dilanjut kemudian hingga pertemuan 11 itu yang agak panjang itu adalah menguji coba cuti ya, sistem manajemen cuti. Dan di 10 ya, 10. Kemudian di 11 itu adalah pemberhentian pegawai. Nah, 12 kita mulai menulisnya. Baik. Itu yang terjadi selama ini kita ubah sekarang menjadi laporan. Nah, jadi laporannya menggambarkan ya, menuliskan bahwa kita melakukan pengembangan software dari awal sampai akhir gitu ya, sampai pengujian. Nah, akhirnya pengujian. Berarti ada batasan kita tidak sampai operasional gitu ya, terus kemudian dievaluasi hasilnya apakah efektif gitu ya. Nanti evaluasinya hanya sebatas bertanya. Kita bertanya ke pengguna seakan-akan ya. Kita mewakili pengguna itu boleh juga memberi masukan. Nah, itulah evaluasi yang kita lakukan dalam penelitian ini. Jadi bukan evaluasi hasil operasional nyata, tapi hanya hasil uji coba. Nah, itu digunakan nanti untuk membuat laporan yang paling akhir ya, laporan paling akhir atau tulisan ilmiah paling akhir adalah kesimpulan dan saran. Baik. Jadi kalau tidak ada penilaian itu agak kesulitan membuat saran kita ya. Cari saran itu harus menemukan kekurangannya apa dan saran adalah saran perbaikan ke depan. Perbaikannya apa saja itu namanya saran. Saran dalam tulisan ilmiah ya dalam skripsi dan sejenisnya. Baik, saya mulai dengan ya, saya sudah slide-nya sudah dimulai ya. Kita slideshow. Ya, saya matikan video supaya. Jadi kita membuat laporan akhir dalam format tulisan ilmiah. Nah, sebenarnya kalau ditulis lengkap itu pengembangan itu sudah cukup ya. Tapi karena saya ingin menekankan bahwa yang kita lakukan selama ini itu adalah lebih banyak diimplementasi, ya,
bagian dari pengembangan juga ya. Jadi pengembangan itu dimulai dari desain, coding gitu ya, implementasi. Nah, termasuk di dalam implementasi adalah pengujian. Jadi testing. Nah, kita lakukan sampai testingnya. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini itu lebih banyak di konfigurasi dan testingnya. Baik, tulisan ilmiah secara umum itu ada 5 bab ya. Nah, bab itu ada yang diberi nama bab gitu ya, ada yang langsung pendahuluan judulnya, ada yang diberi nomor. Nah, itu nanti kita gunakan cara yang seperti skripsi, yaitu ada bab 1 pendahuluan, itu penulisannya. Jadi untuk sementara ini garis besarnya dulu. Jadi kita harus memberikan pendahuluan, alasan, tujuan, ya, batasan. Itu yang terutama di situ. Kemudian kajian literatur itu berarti teori tentang SESDM dan teori Orange SRM itu paling tidak harus ada. Kalau skripsi itu lebih banyak lagi ya, harus ada perbandingan penelitian yang lain gitu ya. Nah, terus tentang perusahaannya itu sebaiknya juga dibahas kalau di skripsi, tapi kalau kita nanti karena perusahaannya hanya simulasi ya, itu boleh ditulis, boleh tidak. Kalau ditulis cukup beberapa kalimat menjelaskan ini perusahaan apa yang jadikan contoh gitu. Meskipun perusahaannya hanya simulasi. Metodologi kita adalah cara kita mengambil data ya, mengambil data dan mengolah data, kemudian analisis dan pembahasan. Jadi pelaksanaannya ya, kita lebih banyak di sini. Jadi boleh dikatakan pekerjaan yang terbesar kalau kita nulis ilmiah itu ya di bab analisis dan pembahasan. Nah, bab terakhir kesimpulan dasaran itu bab yang paling mudah tentunya, yang paling mudah dikerjakan. Nah, target kita dalam sepekan itu kalau bisa sampai 5 ini selesai ya. Tapi kalau Anda masih kesulitan, boleh sampai metodologi atau analisis dulu ya, sebagian gitu ya. Dilanjutkan nanti pekan berikutnya. Jadi pengerjaan ini semua ini sebenarnya dalam 2 pekan ya, pertemuan 12 dan 13. Jadi selama 2 pekan itu selesai sampai ke abstrak nanti yang terakhir ya, menulis intisari dari tulisan ilmiahnya. Nah, jadi targetnya Anda mampu menulis itu semua ya. Nah, dalam pekan ini targetnya sampai kesimpulan saran. Ya, kalau belum bisa boleh kurang gitu ya. Dengan perkiraan pertemuan 13 itu sudah sampai ke membuat abstraknya. Dan pertemuan 14 itu presentasinya gitu ya. Nah, secara garis besar kalau kita nulis ilmiah itu tentu memilih topik ya, memilih topik dan topik itu dijadikan judul itu nomor 1 ya. Nah, itu sangat mudah karena kita sudah sama ya semua topiknya tentang sistem informasi SDM. Nah, judulnya itu bisa jadi beda-beda ya, tergantung perusahaannya apa. Nah, karena judul itu harus mengandung unsur mengerjakan apa ya, ini menganalisis apa ya. Penelitian itu semua kan analisis, berarti menganalisis apa atau mengerjakan apa dan hasilnya apa ya, hasilnya atau tujuannya boleh ya. Misalkan untuk perusahaan yang butuh sistem cuti misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah metodenya apa. Nah, jadi urutannya boleh 1, 3, 2, boleh 1, 2, 3 ya. Jadi melakukan apa dengan metode apa, hasil akhirnya apa gitu ya. Itu tujuan. Kemudian latar belakang itu berarti alasan. Mengapa kita menggunakan SSDM itu termasuk jadi latar belakang ya. Yang paling dasar adalah mengapa kita harus mengimplementasikan. Jadi kalau Anda nulis skripsi ini wajib wajib jelas ya, wajib panjang. Tapi kalau di tulisan ini ya karena kita semua sama punya masalah yaitu ada perusahaan apapun ya, ada organisasi yang membutuhkan sistem informasi SDM. Itu masalahnya ya. Jadi ada kebutuhan sistem informasi SDM, kebutuhan software ya sebenarnya. Nah, itu alasannya harus di situ ya. Kemudian alasan perangkat lunak Orange itu karena open source, karena sudah matang ya, sudah terkenal dan itu yang dipelajari itu juga bisa jadi alasan ya yang dikuasai oleh peneliti. Nah, kemudian acuan yang ada itu mulai dimasukkan di bab latar belakang. Misalnya kita memberikan alasan karena Orange SRM itu digunakan oleh banyak perusahaan. Nah, itu ada acuannya kan kita membaca websitenya misalnya gitu. Atau membaca tulisan ilmiah orang lain.
maka di bab latar belakang sudah sebaiknya ada tanda kutipan. Itu kalau skripsi ya. Karena Anda mengutip dari tulisan orang lain di web atau di buku cetak ya, atau bahkan juga boleh di video. Nah, jadi khusus untuk tulisan ilmiah sekarang ya, termasuk SCSDM ini, memang video itu bisa jadi acuan. Meskipun acuan utama kalau skripsi biasanya diminta tulisan ilmiah juga, tulisan ya, tulisan itu misalnya jurnal gitu ya, skripsi gitu. Tapi boleh ditambah ya sebaiknya bahkan ya kalau Anda membaca video dari situ ada ilmunya itu bisa dijadikan kutipan. Kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan itu ya, itu rumusan masalah, dijawab dalam bentuk tujuan. Jadi tujuan itu jawaban masalah dan jangan lupa manfaat ke depan apa itu dijelaskan juga. Itu semua di bab 1. Nah, karena kita tidak akan menyelesaikan keseluruhannya, tidak menggunakan semua metode atau tidak menerapkan semua modul misalnya ya. Nah, itu boleh memberi batasan. Sebaiknya ya bahkan ya. Bahkan ada yang nyatakan harus ada batasan ya karena kan kita tidak mencakup keseluruhan uh, masalah ya. Masalah tidak seluruhnya diselesaikan. Misalnya sistem informasi M itu banyak modul tapi yang diimplementasikan hanya 3 modul. Nah, itu namanya batasan. Jadi hanya 3 dari 7 modul. Dan terakhir kalau deskripsi itu ada sistematika penulisan, itu bab-babnya gitu ya. Bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Dan di bab 2 ya, bab 2 itu isinya literatur, berarti teori-teori tadi ya. Dari bacaan yang kita pelajari, terus kemudian kita jadikan acuan dalam nanti menyelesaikan masalah. Ya. Dalam nanti instalasi, berarti ada tulisan orang lain atau video atau website ya yang secara ilmiah membahas ini. Nah, minimal websitenya Orange SRM itu masuk ya. Nah, karena ada kutipan maka diberi tanda. Kita menggunakan IEEE nanti dan masukkan ke daftar pustaka. Nah, cara yang paling mudah adalah IEEE. Dilanjutkan metodologi, yaitu metodologi itu metode-metode yang digunakan, cara-cara, teknik-teknik yang digunakan, termasuk tahapannya ya. Urutan kita mengerjakan itu ditulis di sini. Misalkan tadi dimulai dari memahami kebutuhan, membuat rancangan, terus instalasi ya, misal implementasinya dimulai dari instalasi karena codingnya sudah tidak perlu, dan diuji coba. Tahapan sampai uji coba itu ditulis, itu namanya tahapan. Nah, cara atau metodenya dijelaskan. Misalnya memahami kebutuhan dengan wawancara. Nah, itu cara mengambil data. Kemudian menilai nanti dengan kuesioner, berarti itu cara mengambil data. Kemudian yang terakhir adalah cara mengolah data. Nah, cara mengolah data atau menganalisis kita menggunakan implementasi itu biasanya menggunakan kuantitatif ya atau deskriptif ya, atau dan ya. Kuantitatif dan deskriptif. Nanti saya jelaskan ya. Itu artinya kita ukur dengan kuantitas yang jelas ya, bukan dengan perasaan atau ya. Tapi boleh juga kualitatif, boleh. Cuma agak repot biasanya yang paling mudah, paling praktis ya kalau implementasi adalah kuantitatif. Misalnya kita minta pengguna menilai, terus nilainya 1 sampai 4, 1, 2, 3, 4 itu namanya kuantitatif. Dan mulailah mengerjakan ya. Ini caranya ditulis di nanti menjadi bab 3, pelaksanaannya ini di bab 4 ya, di bab 4. Nah, bab 5-nya adalah kesimpulan dan syarat. Itu nulis ulang tujuan, jadi mudah. Bab yang paling mudah ya, yaitu menulis kesimpulan dan syarat. Nah, ini yang tadi saya sebut sistematika ya, yaitu ada di bab 1 biasanya diminta ya. Kalaupun tidak ada, kita tetap harus tahu kan urutan menulis itu dimulai dari bab 1, isinya apa, bab 1 pendahuluan ya. Nah, ini penjelasan lebih panjang lebar, teman-teman bisa baca dari sini. Jadi latar belakang, bahkan kadang diminta perusahaannya itu ya, karena jelaskan secara sekilas ya, perusahaan yang dijadikan objek, mengapa kita pilih perusahaan itu. Mengapa perusahaan itu membutuhkan sistem informasi, itu namanya latar belakang. Alasan ya, mengapa itu dijawab di sini. Nah, termasuk rumusan masalah bab 1, 2-nya ya, dan 1, 3-nya tujuan gitu. Nanti kita beri nomor-nomor supaya mudah.
1.4-nya manfaat, 1.5 batasan, dan 1.6 sistematika. Jadi ini sama dengan tadi, hanya dibuat penamaan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori gitu ya. Bab 3 metodologi. Nah, ini sama yang tadi sudah saya jelaskan. Terus bab 4 analisis. Nah, supaya mudah dibaca, saya mengusulkan Anda membuat subbab ya, dalam proses analisis dibuat subbab sendiri, kemudian pembahasannya sendiri. Ini supaya uraiannya lebih jelas ya. Analisis itu cukup menceritakan proses implementasinya misalnya ya. Proses setting, konfigurasi gitu. Nah, bahkan sampai uji coba diri sendiri. Nah, pembahasan itu membahas hasil uji coba ya. Kelemahan yang ditemukan, kekurangan atau kendala yang ditemukan itu diuraikan. Termasuk apa idenya kita ya, solusi atau ide perbaikannya. Nah, ini nanti menjadi bahan menulis saran. Kalau analisis kan berguna untuk menulis kesimpulan ya. Nah, jadi kesimpulan ini hanya menulis ulang dari tujuan yang sudah dicapai di bab 4 ya. Saran itu juga merangkum dari ide-ide, ide-ide perbaikan. Jadi kendala yang ditemukan itu perlu diberi saran perbaikannya. Itu namanya saran penelitian. Jadi saran penelitian adalah saran perbaikan hasil penelitian ini supaya diteliti lebih lanjut. Gitu. Misalnya menunya kurang rapi gitu ya. Ya. Kalau Orange SRM kan sudah jadi. Atau ada metode yang perlu dikembangkan lagi misalnya. Atau ada software yang perlu ditambahkan. Misalnya di Orange SRM ini belum ada e-learning, terus sarannya adalah karena perusahaan ini membutuhkan sistem pembelajaran SDM-nya dan itu terhubung dengan sistem informasi SDM, maka perlu dikembangkan lebih lanjut sistem pembelajaran sebagai bagian dari pengembangan SDM. Ya, sistem pelatihan sebagai pengembangan SDM ditambahkan, misalnya itu saran namanya. Baik ya, kita masuk ke formatnya. Ya, setelah punya gambaran tulisannya seperti apa tadi. Jadi ada bab 1, 2, 3, 4, 5, isinya apa secara garis besar. Nah, kita mulai ke memformat ya, mulai nulis lah gitu ya, nulis. Jadi ketika menulis, ini kita buat kertasnya A4, terus marginnya 4, memang jadi apa lebar. Ini tujuannya kalau dicetak biar biar tidak terlalu mepet pinggir ya. Ini tidak terlalu kaku amat ya kalau di kita. Boleh saja Anda ini pertahankan 2222 juga boleh ya. Cuma kalau nanti dicetak itu kalau 2 cm terus dipotong itu akan terlalu dekat ya. Biasanya paling pendek ya, paling pendek memang 2 cm. Jadi 2 cm kiri, 2 cm atas, 2 cm kanan, ya, 2 cm bawah gitu ya. Itu namanya margin. Hurufnya seperti yang saya gunakan sekarang tuh Times New Roman atau yang ada serisnya ya, yang ada pojok-pojoknya ini. Atau Nimbus New Roman juga boleh ya. Judul itu bold, ya judul bab ya, judul bab itu bold. Ukurannya 14. Nah, kalau Anda ubah jadi 16 masih boleh ya, 14, 16 gitu. Karena ini tidak terlalu kaku. Kecuali kalau skripsi ya itu biasanya kaku ya. 16 ya harus 16 gitu ya. 16. Kemudian subjudul 12, bold juga misalnya sama. Atau ini 16, subjudulnya ini 14, itu juga boleh. Dan isi 12 normal. Dengan spasi 1,5 atau ada yang minta juga 2 spasi itu ya. Nah, jadi 1,5 boleh supaya nggak terlalu renggang. Terus rata kiri, rata kanan atau justify. Nah, kita yang agak beda nanti abstrak. Ya, abstrak itu biasanya fontnya lebih kecil, misalnya fontnya 10. Cara nulis abstrak masih belum saya bahas di pertemuan ini, tapi formatnya sudah kita diskusikan ya nanti sebelum pendahuluan meletakkannya. Baik, kita mulai nanti format gunakan software apapun ya yang paling mudah, misalkan Microsoft Word, Google Google apa itu Docs ya, atau LibreOffice Writer misalnya. Nah, itu berguna untuk memformat halaman dengan mudah ya. Misalkan cover tidak ada halaman.
Nah, berarti cover itu halaman pertama ya, first page. Kemudian halaman daftar isi dan apa abstrak misalnya itu tergolong halaman indeks namanya. Indeks itu ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ya. Penomorannya dengan Romawi kecil ini. Nomor halaman yang di bawah. Kemudian bab pendahuluan, nah baru menggunakan huruf Arab. 1, 2, 3. Ini mulai bab 1. Ini standar tulisan ilmiah seperti itu umumnya. Nah, halaman kita sepakati saja ya sebagai footer di bawah. Ya, footer itu bawah kan, tengah. Ya. Oke, itu dibuat sederhana saja. Yang penting sama ya, ada um, rapi ya. Ya, rapi dengan ukuran kertas sama. Ini tadi sama ya, judul-judul babnya seperti ini. Bab 1 itu menggunakan Romawi besar dan ini tidak ada titik tapi ada spasi, satu baris saja. Kalau ini menjadi dua baris maka memotongnya ini Anda harus dengan menggunakan enter shift ya, shift enter. Shift enter itu artinya memotong baris tapi tanpa memotong kalimat. Jadi itu tetap dalam satu kalimat ya. Kalau Anda enter itu kan ganti paragraf ya. Bahkan ganti paragraf, bukan hanya ganti kalimat ya. Sedangkan bab 1 pendahuluan itu satu kalimat. Jadi satu frasa ya. Tidak boleh di enter di sini. Kecuali enter shift. Ya. Boleh ganti baris tapi menggunakan shift. Jadi bukan ganti paragraf ya. Bukan ganti kalimat. Banyak yang nulis salah ya. Di bab 1 terus enter pendahuluan ya. Jadi nanti di daftar isinya ada bab 1 sendiri, ada pendahuluan sendiri gitu. Nah, kita dipermudah aja. Buat ke kanan saja, jangan jangan dua baris, satu baris. Terus isinya ya berarti satu-satu. Ini cara nulisnya ya, satu-satu, 1, 2, 1, 3, 1, 4 gitu. Ikuti ini supaya tidak terlalu sulit. Nah, ini penjelasannya. Tetap saya tulis ya. Penjelasannya supaya Anda nggak lupa. Jadi di setiap saya jelaskan, apa tulisannya latar belakang. Alasan memilih, ya. Alasan mengapa memilih judul. Kalau memilih metode analisis kita adalah implementasi, berarti mengapa mengimplementasinya dengan software Orange SRM, nah itu berarti di latar belakang. Pemesan masalah berarti masalah atau apa yang akan diselesaikan ya, tapi dalam bentuk kalimat tanya. Nah, tujuan itu sama dengan rumusan masalah atau jawaban rumusan masalah. Karena ini pertanyaan, jawabannya di tujuan. Berarti kalau rumusan masalahnya 2, tujuannya 2. Rumusan masalah 3, tujuannya 3. Ya, sama jumlahnya dengan urutannya juga sama dengan rumusan masalah. Kalimatnya sama. Hanya rumusan masalah bertanya, tujuan adalah kalimat aktif atau pasif. Tujuan penelitian ini adalah memahami bla 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 gitu ya. Manfaat itu jauh lebih uh, lebar, lebih ke depan ya dari tujuan atau lebih luas, lebih jauh ke depan gitu ya, lebih luas waktunya. Jadi manfaat itu tidak harus diselesaikan dalam penelitian ini. Kalau tujuan kan harus diselesaikan. Kalau manfaat, pemanfaat dari hasil penelitian ini, pemanfaatannya, ya, berarti ke depan kan, untuk ilmu pengetahuan, untuk perusahaannya, untuk kita sendiri, ya, misalkan mendapatkan ilmu ya dan pengalaman dalam bidang penelitian itu sebenarnya boleh ditulis ya, itu manfaat itu. Yang kita rasakan setelahnya. Batasan, nah ini batasan ini sangat berhubungan dengan nomor tujuan tadi ya. Tujuan itu kan ideal biasanya. Nah, kalau tidak diselesaikan semuanya harus dijelaskan di batasan. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi pengecualian, misalnya sistem informasi SDM itu ada 7 modul, terus kita hanya implementasi 4 modul, itu namanya batasan. Atau kita hanya membatasi implementasi sampai pengujian, itu juga batasan. Nah, jadi kita mengembangkan software dengan metode waterfall misalnya. Waterfall itu harusnya sampai dioperasikan dan dievaluasi lagi setelah dioperasikan. Nah, kita tidak melakukan sampai operasional. Itu namanya batasan juga ya. Dan sistematika sama dengan tadi, judul-judul bab. Bab 2 disusun seperti ini. Jadi ada 21 kerangka teoritis atau teori-teori. Boleh juga ya, bab 1 itu dijadikan 1, 2, 3, 4 misalkan. SISDN, itu kalau panjang lebar. Nah, teman-teman tidak usah terlalu panjang di sini. Satu halaman cukup.
Bab 1 itu teori yang digunakan untuk penelitian ini. Berarti kan ada teori SESDM atau teori manajemen SDM, SESDM gitu ya, dan software yang digunakan. Nah, itu masuk di teori boleh ya. Jadi kalau kita akan mengolah data dengan skala Likert misalnya teman-teman ya. Nah, skala Likert itu kan ada teorinya, itu dimasukkan di sini juga. Di bagian teori-teori, definisi-definisi. Kalau gambaran umum itu simulasikan saja. Jadi perusahaan apa yang kita implementasikan. Misalnya kita menguji coba sistem informasi kita di sekolah gitu ya. Nah, berarti jelaskan sekolahnya itu seperti apa. Jadi ini menjelaskan hubungan antara penelitian kita atau proyek kita dengan objek yang kita teliti. Objek dalam pengertian yang kita jadikan tempat ya, uji coba ya gitu. Boleh saja gitu ya. Perusahaan sebagai pilot project misalnya. Nah, pilot projectnya di perusahaan apa itu dijelaskan di sini. Ini penelitian terkait tidak perlu ada ya dalam penelitian ini, dalam tugas ini. Tapi kalau Anda membuat skripsi ini wajib ya. Nah, dalam ini tidak boleh ada. Tidak perlu ada ya. Kalau waktu kita terbatas, jadi tidak perlu mencari penelitian-penelitian lain. Ini pengecualian teman-teman ya. Boleh tidak ada di laporan SCSDM ini. Bab 3 metodologi. Nah, ini yang paling penting memahami ya. Proses pelaksanaan penelitian itu ada tahapan. Jadi tahapan itu langkah-langkah ketika kita harus mengembangkan software dan mengimplementasikannya dalam hal ini ya. Sampai kemudian diuji coba. Jadi saya sudah ceritakan dimulai dari memahami kebutuhan, merancang, implementasi, dan uji coba. Minimal ada 4 langkah. Nanti kita bahas di berikutnya ya. 32 metode pengumpulan data. Jadi cara mendapatkan data misalnya wawancara atau kuesioner gitu ya. Itu di proses awal. Kalau proses akhir pengujian ya berarti datanya diperoleh dari pengamatan langsung ya. Nah, observasi di sistemnya. Jadi sistemnya digunakan, dibuat screenshotnya. Nah, itu namanya data hasil pengamatan. Pengamatan website ya. Website SCSDM. Itu mengumpulkannya. Nah, menganalisis berarti menguraikan ya masalah, menjelaskannya. Nah, kalau kita baru memahami kebutuhan, berarti kan analisisnya boleh kualitatif sebenarnya. Analisis itu bisa macam-macam. Deskriptif, kualitatif ya. Artinya tidak perlu diukur dengan angka, cukup ditanya kebutuhannya apa nih untuk SSDM. Oh, kami butuh sistem cuti ya udah ditulis saja. Jadi ditulis apa adanya. Itu namanya deskriptif. Nah, kalau analisis akhir waktu pengujian menggunakan angka-angka, maka dinamakan kuantitatif. Nah, nanti kita ulang lagi. Dan ini semua ya, kadang disebut rancangan penelitian sebenarnya metodologi itu. Intinya adalah kita merencanakan. Tapi bahasa Inggrisnya desain ya, riset desain. Ya, desain itu kan rancangan. Tapi kita pahaminya itu adalah rencana penelitian yang akan kita lakukan. Nah, rencana itu apa saja, yaitu kita akan mengambil data dari mana, kita akan mengolah dengan cara apa, gitu ya. Jadi tahapan dan metode. Nah, kalau diberi judul begini boleh ya. Jadi 32 dan 33 itu diubah menjadi 32 saja seperti ini. Ini contoh penulisan lain. Judulnya rancangan penelitian, riset design. Isinya metode pengumpulan data, metode analisis, dan jenis penelitiannya apa. Ya. Jenis penelitian kita adalah implementasi. Ya. Tapi boleh juga jenis penelitiannya pengembangan software, boleh ya. Meskipun fokus kita di implementasinya. Jadi ini penelitian pengembangan. Terus metode pengembangannya apa? Waterfall gitu ya. Anda sudah belajar RPL ya, mestinya tahu tentang SDLC. Jadi Software Development Life Cycle itu adalah metode pengembangan. Nah, SDLC kita menggunakan waterfall. Oke, bab 4 analisis pembahasan ya. Jadi kalau bab 3 itu rencana, maka pelaksanaannya ada di bab 4 ditulisnya. Jadi proses kita mengambil data diceritakan, terus proses mengolahnya diceritakan gitu ya. Mengolah itu berarti menganalisis. Jadi kita dapat melakukan analisis jika ada data kan. Nah, datanya kebutuhan, terus analisisnya dibuat rancangan. Datanya berupa
Kalau apa itu membuat tampilan berarti kan logo ya, logo perusahaan itu data kan. Nah, terus diolahnya berarti dipasang. Karena analisis kita berupa implementasi berarti kan pemasangan. Install, konfigurasi itu analisis ya. Jadi penyelesaian kita dalam SISDM itu adalah implementasi. Nah, karena tujuannya juga implementasi kan, memahami proses implementasi misalnya. Pengembangan dengan fokus di implementasi. Jadi diselesaikan, nah, selesaikan pekerjaannya gitu ya. Jadi mulai di kita sudah teknisnya ya, jadi itu mulai dari install, ya, kemudian di konfigurasi, istilahnya kan ya, di configuration kan kalau di sih, terus di tes ya, diuji coba. Nah, itulah proses implementasi kita itu hanya itu, install, konfigurasi dan testing intinya ya. Tapi penulisannya nanti sebaiknya eh, dilengkapi dengan tesnya itu tadi dengan contoh yang di bawah ini ya, dilengkapi dengan wawancara ya, misalnya, atau kuesioner. Kalau saya usul dengan kuesioner. Nah, itu yang dibahas. Jadi ada menyebarkan kuesioner. Ini misal saja ya, Anda tidak harus 20, tidak harus, karena ini bukan skripsi kan. Boleh saja hanya nanya 3 orang, 4 orang untuk latihan ya. Bahkan nanya diri sendiri boleh, mewakili 3 pengguna. Gitu ya. Terus sih kuesionernya berupa penilaian. Bagaimana Anda menilai fungsi dari sistem informasi ini? Yang dinilai adalah kegunaannya misalnya ya, menilai kegunaan. Kalau satu berarti tidak berguna misalnya, 2 kurang berguna, 3 cukup berguna, nah 4 sangat berguna misalnya ya. Terus Anda bagikan atau kita sendiri ya, karena namanya latihan kan, jadi ada isi sendiri seakan-akan 3 orang atau 4 orang, lalu nanti diolah dengan skala Likert. Nah, idealnya seperti itu teman-teman ya. Kalau hanya kualitatif boleh tak? Boleh ya. Ini saya hanya contoh ya. Jadi contoh kuantitatif itu seperti ini. Kalau kualitatif itu artinya hanya 1 orang ditanya untuk menilai. Oh ini bagus. Saya butuh ada tambahan menu. Ya, Anda boleh mewakili pengguna ya. Tambahan menu untuk e-learning misalnya. Jadi sebaiknya ada modul e-learning. Nah, berarti itu kan ide ya, hasil evaluasinya bagus, ya, ini sudah tercapai tujuannya, terus ada ide. Nah, idenya adalah memasukkan e-learning ke dalam sistem informasi kita gitu ya. Atau kalau Anda masih ingat di pertemuan yang lalu 11 ya, ketika kita sudah menghentikan seorang karyawan, ternyata karyawan sudah tidak bisa login, padahal masih bekerja 2 pekan misalnya. Jadi gara-gara sudah terlanjur di set di diberhentikan 2 minggu kemudian. Nah, itu kalau Anda anggap kekurangan, itu harus dijadikan saran. Itu bagus sebagai saran. Tapi harus dibahas dulu di pembahasan ya, bahwa hasil pengujian pemberhentian itu ketika sudah di set, seorang karyawan ditentukan akan diberhentikan sebulan lagi gitu ya, kita set. Nah, dia sudah tidak bisa login. Itu. Berarti kan ngesetnya harus di hari H ketika dia berhenti. Nah, bisa tidak ya, harusnya bisa ya dikembangkan dengan pemberhentian tanpa harus mencabut loginnya dulu misalnya gitu ya. Nah, login baru dicabut ketika hari H dia berhenti. Dia tidak bisa login kembali. Itu contoh ide teman-teman ya. Selain tadi ide memasukkan LMS. Nah, ide itu harus ada di pembahasan. Nah, ide yang ada di pembahasan itu dijadikan saran. Nah, saya bahas sarannya dulu ya. Jadi saran itu adalah ide atau usulan ya, saran kepada peneliti selanjutnya. Meskipun peneliti selanjutnya kita sendiri ya. Atau pengembangannya, ya, pengembangan. Tadi contohnya menambahkan e-learning ke dalam SISDM, memodifikasi proses pemberhentian karyawan misalnya gitu ya, dan lain-lain. Notifikasi kalau mau canggih lagi ya, kita kan notifikasi hanya untuk cuti ya, teman email. Nah, kalau mau ada ide perbaikan, nah itu dimasukkan di pembahasan lebih dulu ya, ide-idenya di sini, terus dirangkum. Nah, jadi saran itu tidak boleh membuat ide baru. Jadi hanya menulis ulang ide yang ada di bab 4 tadi. Kalau kesimpulan paling mudah ya. Kesimpulannya paling mudah. Kesimpulan itu adalah eh, tujuannya sudah tercapai gitu ya. Jadi nulis ulang tujuan. Jadi biasanya kesimpulan itu adalah tujuan ditulis ulang di sini di kesimpulan, lalu diberi penjelasan bahwa sudah
tercapai tujuannya itu dengan bukti misalnya hasil pengujian 100% gitu ya, semua berfungsi gitu ya. Jadi pengujian ini kan hanya checklist ya. Kalau kuantitatif itu artinya sukses tidak sukses gitu ya. Kalau gagal nol, kalau sukses satu misalnya. Nah, itu di sini tadi ya, teman-teman ketika melakukan pengujian tercapai itu kan tes ya. Nah, tes itu kan boleh hanya tes berhasil satu ya, tidak berhasil nol. Nah, kesimpulannya semua satu, berarti kan 100% berhasil ya kalau semua satu. Kalau yang berhasil 5, yang gagal 5 berarti 50%. Nah, kesimpulannya disebut di sini bahwa sudah berhasil diimplementasikan dan diuji coba dengan keberhasilan 100% atau 50%. Kalau ada ide tadi, ide perbaikan ya, ide perbaikan, ide tambahan modul, misalnya modul e-learning atau LMS, Learning Management System ditambahkan, nah ditulis juga di sini, di kesimpulan dulu, bahwa ada eh, permintaan ya. Boleh ditulis di kesimpulan lebih dahulu, rangkumannya saja. Jadi ada kekurangan. Kekurangannya apa tadi ya? Ketika karyawan diberhentikan, padahal masih 2 minggu bekerja, sudah tidak bisa login. Misalnya itu dianggap kekurangan. Maka ditulis. Jadi kesimpulannya itu menulis ulang tujuan ditambah dengan bukti sudah tercapai tadi ya, hasil pengujian misalnya. Atau langkah-langkahnya diceritakan juga boleh garis besar ya, yang sudah ditulis di bab 5 tadi, 4, ya 4, maaf, bab 4. Jadi sudah berhasil diimplementasikan dengan cara diinstal, dikonfigurasi, dan diuji coba. Misalnya. Itu boleh juga. Itu penjelasan dari bahwa kita sudah menyelesaikan. Dan ide-idenya tadi ditulis ulang di bawahnya gitu sebagai ide usulan. Kalau di sini kan koreksinya ya. Kalau di kesimpulan kan kekurangannya. Jadi menjelaskan kekurangannya. Jadi idenya jangan ditulis di kesimpulan, ya, ide perbaikannya. Jadi di kesimpulan itu adalah kekurangannya ya tadi ya, memperbaiki. Jadi ini kan ada memperbaiki jika ada kekurangan. Ya, itu kan permintaan ya, permintaan. Nah, kalau kita setuju, ya ini kan permintaan dari pengguna. Jika kita setuju bahwa permintaan pengguna itu memang secara teori dapat dilakukan, eh, dapat diimplementasikan, dapat dikembangkan lebih lanjut, maka dijadikan saran. Maksud saya gitu ya. Jadi bahkan ada yang ini sama ya boleh saja ya. Jadi di atas itu bukti bahwa sudah diuji coba dengan kekurangan. Nah, di bawahnya itu adalah ide untuk memperbaiki kekurangan gitu ya. Jadi kalau di atasnya sudah ditulis gimana Pak? Ya sebenarnya tidak masalah Anda tulis. Artinya Anda setuju ya, kita sebagai penulis, peneliti setuju bahwa itu menjadi ide untuk perbaikan ke depan. Baik. Eh, ini pengutipan saya lewatkan adalah pelajari sendiri karena ini sebenarnya mengulang kuliah bahasa Indonesia ya. Jadi kita hanya menggunakan IEEE teman-teman ya. Kenapa kita mengutip? Karena kita bukan orang yang menemukan teori kan. Nah, jadi harus mengambil dari buku, dari jurnal atau dari website, dari video ya. Nah, Anda sebutkan dengan cara IEEE. Jadi saya akan lompat ke IEEE sini. Nah, IEEE itu dengan memberi tanda nomor di belakang seperti ini ya. Jadi diberi nomor 1, itu jika pertama kali. Nah, jika menemukan tulisan kedua, kita beri nomor 2. Caranya seperti ini ya, ini caranya. Misalnya penulisnya namanya Sirujul Munir. Nah, nanti dalam daftar pustaka disingkat S. Munir. Ini cara membuat daftar pustakanya ya. Terus kalau judul tulisan ilmiah itu dalam tanda petik seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau judul buku itu miring. Judul buku, judul jurnal itu tulis miring. Misalnya bukunya Sistem Informasi Manajemen dengan aplikasi Orange SRM. Anda masukkan ke daftar pustaka. Terus cara memasukkannya, ya ini contohnya, ini tulisan saya misalnya, saya menulis buku tentang pengantar open source dan aplikasi. Nah, ini adalah pengarangnya, ini adalah kota, dan ini penerbit dan tahun. Secara memasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, tentu saja itu harus ada tandanya ya, karena diberi nomor nanti kan.
Contohnya seperti ini. Jadi kita menulis di bab 1 atau di bab 2 gitu ya. Apa itu organisasi misalnya atau perusahaan ya. Nah, perusahaan adalah bla bla gitu ya. Kalau kita mengutip secara langsung apa adanya dari tulisan orang lain dikutip, terus diberi nomor di sini boleh seperti ini, diberi nomor di paling akhir juga boleh ya. Nah, seperti ini. Jadi satunya diletakkan di paling akhir. Terus satu itu menjadi daftar pustaka nomor 1. Nah, menulis daftar pustakanya ada nama, itu judul. Ya, kalau buku ya seperti ini miring. Tapi kalau tulisan ilmiah dalam tanda petik, nah ini kota penerbit, penerbit dan tahun terbit, dan seterusnya. Ini contoh kalau yang dari jurnal seperti ini ya. Jadi misalkan Anda ambil, tapi ditulis ulang ya. Kalau ditulis ulang kan tidak ada tanda petik. Ini berarti namanya ditulis ulang. Mengutip tidak langsung. Terus di belakangnya diberi nomor. Nah, kebanyakan kita kan hanya baca gitu ya. Terus kita tulis sendiri dengan kalimat kita kan. Nah, kalimat kita itu tidak perlu tanda petik karena sudah memodifikasi dari kalimat aslinya. Ini yang bagus seperti ini tulisan itu. Tidak mengutip langsung semuanya seperti ini ya. Nah, meskipun boleh tidak dilarang, tapi jangan terlalu banyak. Jadi usahakan tulisan yang kita baca atau video yang kita lihat, kita tulis dengan bahasa kita. Nah, karena ini kutipan kedua, maka diletakkannya di daftar pustaka nomor 2. Nah, dan seterusnya. Ini contoh video. Nah, kita nonton video, kan ada di video itu siapa pembicaranya atau eh, siapa yang menyampaikan gitu ya, hostnya atau nama. Jadi nama pembicara ya, nama. Terus kapan di-upload? Ini ada tanggalnya. Penerbitnya namanya YouTube kalau ini contohnya ya. Nah, kita masukkannya seperti ini. Jadi nama pembicara, terus judul video, YouTube penerbit berarti miring ya, nama penerbit, nama bukan penerbit ya, nama terbitan ya. Penerbitnya Google sebenarnya, tapi Google tidak harus ditulis karena ini online. Jadi penerbitannya disebut YouTube, Instagram, itu boleh juga. Terus tanggal diterbit diunggah, tanggal dipasang, dan tahunnya itu saja ya. Terus harus ada dalam kurung file video. Nah, jadi harus disebut ini video bukan musik gitu ya. Bukan suara ya, bukan hanya suara. Dan alamatnya, ini contohnya ya. Jadi tadi video Pak Romi Satria Wahono, disingkat RS Wahono, titik, saya lupa ini, harusnya koma setahu saya ya. Koma, koma, dalam tanda petik ini, karena tanda petik ya, karena ini judul artikel ya, judul artikel dalam bentuk video, panjang ini. Terus nama terbitannya adalah YouTube. Nah, YouTube adalah nama terbitan ya, dalam bentuk video. Instagram, YouTube gitu ya. Tapi penerbitnya kalau online tidak perlu disebut ini cukup langsung tahun ya dan filenya video tersedia alamat. Nah ini alamat video. Terus diaksesnya kapan? Nah sebaiknya ada karena bisa jadi berubah itu setelah tanggal itu ya. Oke selesai. Jadi dan cara penulisan ini Anda bisa pelajari sendiri karena ini mengulang ya. Dulu pernah belajar bahasa Indonesia, cara membuat judul ya, itu harus ada huruf besarnya kalau judul ya. Jadi setiap kata huruf besar kecuali kata tugas, ya, kecuali kata tugas di, dengan, dan seterusnya. Nah, judul yang baik itu ada topiknya apa? Misalkan implementasi SDM dengan ini metode ya, metodenya menggunakan perangkat lunak organisasi RM, nah, ya, karena hanya implementasi kan. Terus tujuannya apa? Atau fungsinya atau gunanya atau hasilnya untuk apa? Untuk manajemen pegawai PTX itu hasilnya. Jadi ada topik, ada metode, dan ada hasil. Ini lebih lengkap. Saya berikan contoh, teman-teman boleh tiru, ya, boleh tiru. Rumusan masalah itu boleh boleh satu, ya, boleh satu gitu misalnya. Bagaimana cara pengembangan SSDM atau bagaimana cara implementasi SSDM boleh ya dengan organisasi SRM untuk manajemen kepegawaian. Nah, kalau diubah jadi 4, nanti tujuannya harus 4. Nah, jadi kalau hanya satu, ini kan hanya satu teman-teman ya, tujuannya satu. Nah, rumusan masalahnya satu, maka tujuannya juga hanya satu. Seperti ini. Jadi tujuan penelitian ini adalah memahami cara pengembangan SISDM. Sama persis saja. Tapi kalau Anda ubah menjadi 4 langkah seperti ini,
Nah, maka nanti tujuannya juga harus 4, ya. Juga harus 4. Jadi harus sama. Oke. Contohnya menjadi seperti ini tujuan. Tujuannya jadi 4. Urutannya sama. Manfaat tadi sudah jelasnya ya. Manfaat buat perusahaannya apa? Manfaat buat kita sebagai peneliti apa gitu. Biasanya minimal buat perusahaan ya, misalkan administrasi kepegawaian menjadi lebih hemat kertas, ya, contoh sederhana ya. Pengambilan keputusan lebih cepat gitu ya, ke depannya gitu manfaat. Batasan itu yang tidak kita lakukan atau pengecualian. Misalnya ini kita hanya sampai uji coba, tidak sampai operasional. Nah, itu pengecualian. Sistematika penulisan sudah ya. Nah, kita ini hanya mengulang ya, teman-teman tadi saya sudah jelaskan di depan. Dengan contoh ini Orange SRM. Jadi contohnya saya sudah beri hubungkan ya dengan SESDM. Anda menggunakan Orange SRM. Nah, ini masukkan di teori gitu maksud saya gitu ya. Kemudian bab 3 metode berarti tahapannya, urutannya, kemudian cara ngambil data dan cara ngolah. Nah, kalau di SESDM kan ada software ya, teman-teman. Ada misalkan lem gitu ya. Ya, itu namanya alat gitu. Kita nggak ada bahannya. Alatnya berupa perangkat kerasnya laptop, perangkat lunaknya ada lem. Kalau Anda menggunakan cloud berarti cloud ya alatnya. Ada cloud di yang saya sediakan itu SESDM, MyID, SESDM, eh, MyID garis miring apa itu alamatnya ya. Oke, terus capaian ya ini langsung ya ini sama tadi ya. Saya sekarang memberi contohnya langsung ke SESDM itu bedanya dengan yang tadi ya. Misalkan kebutuhannya, oh kita ada kebutuhan tentang sistem informasi di suatu perusahaan dengan fungsi apa saja gitu ya. Nah, itu namanya tahapan. Jadi, tapi penjelasannya nanti boleh di bawah ini teman-teman. Jadi tahapannya identifikasi diagram, terus jelasan di bawah. Atau ya langsung begini, identifikasi kebutuhan, dijelaskan. Perancangan, nah, implementasi itu yang saya sudah ceritakan. Pengujian berarti diuji coba, seperti yang kita selama ini lakukan ya, dimasukkan apa, keluar apa gitu ya. Terus mengumpulkan data, kalau Anda mau nambahkan proses wawancara boleh di depan. Sebelum mulai menggunakan itu seakan-akan Anda tanya dulu perusahaan, butuh apa ini? Butuh SSDM buat apa gitu ya. Nah, itu wawancara. Terus mulai dipasanglah modul-modulnya. Nah, ini sama semua memang untuk kuliah ini ya. Dan implementasinya ya berarti Anda mengambil datanya mengamati kan, mengamati SSDM-nya terus di screenshot terus ditempelkan dan ditulis. Nah, ya, menulis analisisnya nanti kan berikutnya kan. Nah, ini baru metode yang digunakan. Jadi saya sengaja ulang lagi. Nah, metodenya apa itu ditulis di bab 32, metode pengumpulannya ya. Nah, metode analisisnya di bab 33. Caranya ya, cara. Metode itu cara. Cukup diceritakan aja cara cara Anda membuat rancangan itu dengan metode apa, misalkan UML ya. Kalau Anda sudah belajar, kalau belum boleh tidak usah ditulis ya. Rancangannya langsung menggambarkan SESDM Orange SRM itu yang sebenarnya sudah ada kan. Jadi nomor 1, 2 ini sebenarnya sama untuk semua mahasiswa ya. Nah, yang akan beda itu sebenarnya kan nomor 3 ya. Screenshotnya pasti beda semua. Terus pengujian ya 3 dan 4 ya. Jadi Anda mulai pasang, kemudian diuji, nah, dan pelaksanaannya menulisnya di bab 4 ya. Kalau bab 3 ini kan penjelasan tentang tadi ya metode-metode. Ini saya jelaskan panjang lebar. Nah, jenis penelitiannya apa? Kalau Anda ditanya bisa jawab ya, waterfall misalnya gitu. Kita penelitiannya pengembangan boleh ya, atau implementasi. Kalau pengembangan metodenya apa? Waterfall. Nah, Anda ini di kuliah lain harusnya mungkin ada. Kalau Anda belum tahu juga ini tidak harus ya. Alat bahannya apa? Misalkan perangkat lunyaknya orange, jaringan apa. Ini isi dari bab 3 contohnya sangat detail saya berikan. Bab 4, nah langsung kebutuhan teman-teman ya. Nah, itu diuraikan gitu ya. Kebutuhan yang Anda sudah wawancara misalnya itu dijelaskan. Termasuk nanti di bagian belakang ya. Jadi kebutuhan itu ada wawancara misalnya ya. Terus ketika mengimplementasikan, mengevaluasi itu ada wawancara lagi boleh. Ya. Jadi wawancaranya 2 kali.
Atau di sini kuesioner. Kalau kuesioner kan berarti dengan skala Likert. Itu cara menguraikan, ya, menganalisis artinya menguraikan, ya, menguraikan proses perancangannya, proses implementasi berarti Anda buat screenshot, ya, di entry datanya, terus di screenshot itu berarti diceritakan, ya. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk gambar-gambar, terus dijelaskan di bawahnya. Gambar satu adalah misalkan, ya, proses pengajuan cuti. Ya. Gambar dua adalah proses persetujuan cuti. Nah, itu namanya menceritakan apa yang terjadi. Itu analisis, ya. Bab 4 kan analisis, jadi menceritakan apa yang terjadi. Kalau pembahasan itu biasanya membahas hasil setelah selesai. Jadi setelah diuji coba selesai baru dibahas. Jadi setelah analisisnya selesai semuanya baru dibahas itu. Itu boleh. Jadi pembahasannya hanya di terakhir aja 45. Atau analisisnya hanya satu bab 41 boleh nggak? Boleh juga, ya. Bab satu diuraikan itu konfigurasi, testing gitu, ya, diuraikan. Tapi kalau ingin lebih sistematis saya usul pakai penomoran seperti ini, ya. Satu analisis kebutuhan, dua perancangan, tiga implementasi. Nah, ini yang paling banyak di 43, 44 pengujian coba. Nah, menguraikan hasil uji cobanya di pembahasan. Dan jangan lupa nanti di pembahasan itu ada ide-ide. Nah, saran-saran, masukan-masukan dimasukkan ke idenya akan jadi bahan untuk menulis saran. Oke, saran. Terakhir berarti membuat kesimpulan, ya. Nah, kesimpulan itu hanya mengutip, menulis ulang tujuan, itu kesimpulan. Kemudian diberi penjelasan tadi hasil implementasinya, kan. Hasil pengujiannya dijelaskan di kesimpulan, hasil pengujiannya seperti apa, kekurangannya apa, yang sudah ditulis di bab 4. Jadi kesimpulan tidak boleh ada tulisan baru, ya, tidak boleh membahas baru, ide baru tidak boleh. Demikian pula saran. Nah, saran itu hanya mengcopy tadi dari bab 4, ya, dikopi dari pembahasan dijadikan saran. Maka saran tidak boleh ada analisis baru. Tidak boleh ada tambahan ide, ya. Jadi idenya harus masuk dulu di bab 4, baru kemudian dirangkum atau diringkas, ya, diambil intinya dijadikan saran. Selesai, teman-teman, ya.